Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Kurnia, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mengisahkan tentang Ummu Salamah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu Sejarah Peradaban Islam. Kita langsung aja ya ke kisah tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah merupakan salah satu istri Rasulullah yang nama lengkapnya adalah Hindun binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Ia lahir 24 tahun sebelum Hijriah dan wafat pada tahun 61 Hijriah. Ia merupakan seorang wanita yang cerdas, bijaksana, berani, dan penuh kasih. Sebelum menjadi istri Rasulullah SAW, beliau merupakan istri dari Abu Salamah bin Abdullah bin Asyad al-Makhzumi yang wafat akibat luka yang dideritanya sejak Perang Uhud. Beliau bersama Abu Salamah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Zainab atau Barrah, Salamah, Umar, dan Ruqayyah atau Durrah. Ummu Salamah ditinggal wafat oleh sang suami. Beliau bertanya-tanya, siapakah yang lebih baik yang bisa menggantikan suaminya Abu Salamah? Sebelumnya, beliau sempat berkata pada Abu Salamah, "Aku telah mendengar bahwa seorang wanita yang suaminya tiada dan suaminya itu termasuk ahli surga. Kemudian dia tidak menikah lagi sepeninggalannya. Allah mengumpulkan mereka berdua di surga. Mari kita saling berjanji agar engkau tidak menikah lagi sepeninggalanku, dan aku tidak akan menikah lagi sepeninggalanmu." Mendengar perkataan tersebut, Abu Salamah mengatakan, "Apakah engkau mau taat kepadaku?" Ia menjawab, "Ya." Abu Salamah pun berkata kembali, "Kalau kelak aku tiada, menikahlah. Ya Allah, berikan pada Ummu Salamah sepeninggalanku nanti seorang yang lebih baik dariku yang tak akan membuatnya berduka dan tak akan menyakitinya." Sebelum wafat, Abu Salamah juga pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan kepadanya satu doa apabila ditimpa musibah, yaitu, "Tidaklah sebuah musibah menimpa seorang pun dari kaum muslimin lalu ia beristirja mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat tertimpa musibah tersebut. Kemudian ia mengucapkan, Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibah yang menimpaku, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripada musibah yang telah menimpaku." Doa tersebut pun terlaksana. Beberapa waktu setelah masa iddahnya selesai, datang lamaran dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Namun keduanya ditolak oleh Ummu Salamah. Akhirnya datanglah Rasulullah SAW melamar. Ummu Salamah tidak langsung menerimanya walaupun ia merasa sangat tersanjung dengan lamaran yang ditunjukkan kepadanya. Beliau pun menjelaskan bagaimana permasalahannya saat itu. Beliau berkata bahwa ia adalah perempuan yang pencemburu. Umurnya pun sudah tak lagi muda, dan beliau telah memiliki 4 orang anak. Maka atas segala permasalahan yang disebutkan tadi, Rasulullah mengatakan bahwa beliau berdoa kepada Allah agar kecemburuan itu hilang darinya.
Kemudian mengenai umur, Rasulullah SAW juga tidak memiliki masalah yang sama. Dan yang terakhir mengenai anak, Rasulullah SAW menegaskan bahwa anak Ummu Salamah juga merupakan anaknya. Setelah terjawab permasalahan tersebut, maka diterimalah lamaran Rasulullah SAW. Selama menjadi istri Rasulullah SAW, beliau semakin banyak meraup ilmu. Hal ini tidak lepas dari pola pikirnya yang kritis serta ingin belajar terus-menerus. Beliau tidak segan untuk bertanya pada Rasulullah SAW apabila dirasa ada hal yang tidak dimengerti. Pun selain kritis, beliau merupakan rekan yang baik dan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Dikisahkan kala itu mengenai perjanjian Hudaybiyah, di mana dalam isi perjanjian tersebut dikatakan bahwa umat muslim tidak diperbolehkan untuk memasuki Mekah hingga setahun ke depannya. Padahal saat itu umat muslim sedang berihram dan ingin menandai hewan sembelihannya. Tidak terkira rasa kecewa yang diterima oleh umat muslim kala itu usai menyelesaikan penulisan perjanjian tersebut. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hewan dan bercukur. Namun tak ada yang bergeming hingga telah 3 kali diserukan oleh beliau. Kemudian Rasulullah SAW menemui Ummu Salamah dan menceritakan apa yang terjadi. Ummu Salamah pun memberikan gagasan kepada beliau. "Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin agar mereka melakukannya? Bangkitlah, jangan berbicara pada siapapun hingga engkau menyembelih hewan dan memanggil seseorang untuk mencukur rambutmu." Maka Rasulullah SAW pun bangkit dan menjalankan gagasan tersebut. Melihat hal itu, para sahabat pun kemudian berbondong-bondong bangkit untuk menyembelih hewan dan bercukur. Masya Allah, bagaimana kepribadian yang dimiliki Ummu Salamah? Begitu luar biasa. Banyak hal yang dapat kita teladani darinya. Misalnya saja, saat kita sedang tertimpa musibah, banyak dari kita sering lupa dan langsung berkeluh kesah. Padahal mungkin Allah SWT telah menyiapkan sesuatu yang begitu lebih baik dan istimewa di balik musibah tersebut. Janganlah kita berprasangka buruk terhadapnya. Kemudian kita juga harus mau terus-menerus belajar dan selalu berpikir kritis di setiap keadaan seperti yang telah dilakukan oleh Ummu Salamah. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifat beliau dan insya Allah menjadi pribadi dengan sebaik kepribadiannya. Amin ya rabbal alamin.